Ya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Sore. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Di sore ini kita akan berdiskusi ya, membuat untuk materi dengan siklus Otto dan siklus diesel, ya kan? Oh ya, kemarin juga kita sudah sempat diskusi sebelum membuat video ini, sempat diskusi beberapa slide ya. Mungkin slide 1, 2, 3, atau 4 sudah ada. Nanti kita akan membahas lebih lanjut, lebih dalam lagi untuk siklus dieselnya. Mungkin langsung kita bahas aja ya. Untuk slide pertama sudah aman ya, nggak ada perlu diganti ya. Sahabat sama. Aman cover. Aman, Gimana? oke. Oke, aman. Aman ya. Aman. Kemudian lanjut slide 2 sudah benar ya untuk nama NIM. Aman, aman. Oke, aman. Kemudian, nah selanjutnya apa itu siklus Otto dan siklus diesel ya kan? Nanti kita jelaskan siklus Otto dulu, kemudian lanjut ke siklus diesel. Ya, kita akan nanti fokus ke siklus diesel. Benar nggak kita ke situ? Ya, nanti yang bakal kita ambil buat bahasan akhir ya siklus diesel sih. Biar nyambung dari yang awal tuh, presentasi awal tentang komponen mesin diesel kan. Iya benar. Karena tugas besar satu kita kan pembahasan terkait dengan komponen mesin diesel ya. Ya, Diesel 2 diesel 2 tak, 4 tak, kemudian komponen sama material ya, material iya, dan fungsi ya. iya. Oke, slide selanjutnya apa itu siklus Otto? Nah ini, Oke. ini siklus Otto. Perlu ditambah namanya ini nggak ya, Bapak ini? Nah, perlu sih kayaknya. Di bawahnya aja kayaknya. Bawahnya aja. Namanya siapa ya? Aku lupa ya, ada Otto-Ottonya. Nicholas Otto. Ini kelas Oto. Nicholas Otto. Kelas Oto. Hmm. Siklus. Nikolaus August Otto. Sebentar. Ini kok. Share di grup, Res. Kenapa? Namanya share di grup aja. Atau Ntar salin dulu. Nikolaus. Pakai Sama ininya enggak yang tahunnya tuh. boleh tahunnya, kasih tahu kasih tahu. tahun juga. Apa tadi tuh? Nikolaus. Apa tuh? Nikolaus. Sebentar. Nikolaus Nikolaus. August Otto. Dari tahun dia penemunya tahun 19 berapa nih? Nikolaus Otto 19 berapa tuh? 18 Oh, 18 ya. 1864 1864. enggak. Mesin gas. Percobaan mesin gas 1864. Hmm? Di modul ada ya? 1864 1864 ya? Kalau di modul 62 atau berapa?
Bentar, gue cek Ini dulu. kalau sebentar, ini bagusnya ini ya pakai apa sih namanya? Present yang ini ya, yang entire screen ya. Iya nggak sih? Iya juga. Coba lah. Coba share entire screen, kita buka sini. Nah, itu. Iya kan? Hmm. 1976. Eh, Dia di atas. ada Ada nggak? sebentar, kok nggak ada. Aku baca di mana ya? Sebentar. Oh, di ini. Sorry. 1876 yang siklus Otto. 18.7. Nah, pertama kali dibuat 1876. Oh, tetap nggak bisa ini ya? Nggak bisa pindah apa namanya? Share screen-nya ya, kalau pakai entire. Tetap harus stop sharing dulu ya. Hmm. Stop sharing. Sama ini. Kayak Windows aja. 1976 kan? ya. Iya. Split window kalau misalnya ini coba split window. Gue udah pakai double layar sama aja nih. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke, kemudian siklus Otto sendiri adalah siklus termodinamika ideal yang digunakan untuk menganalisis mesin torak, ya kan? Dengan pengapian busi. Jadi siklus Otto lebih ke pengapian busi. Iya. Bener nggak nih? Bener ya? Benar, Pak. Terus gambar di samping ini menunjukkan apa nih? Network output of a cycle is equivalent of the product of the main effective pressure and the displacement volume. Ini. MEP itu main effective pressure ya, tekanan rata-rata efektif. Ini berarti yang ini menggambarkan tekanan rata-rata efektifnya. Oke. Jadi tekanan fiktif yang jika bekerja pada piston selama seluruh langkah daya akan menghasilkan jumlah kerja bersih yang sama dengan hasil yang dihasilkan selama siklus aktual. Ini berarti. Kemudian apa lagi? Ini sudah aman ya, clear ya? Siklus Otto, pengertian siklus Otto clear. Nah, kemudian langkah atau diagram langkah dari siklus Otto. Nah, ini ada intake stroke, ya kan? Kemudian compression stroke. Selanjutnya ada power stroke dan exhaust stroke. Nah, yang intake stroke ini coba dicek dulu. Jadi piston bergerak dari TDC ke BDC, TDC ke BDC. TDC, oh. Sebentar, TDC apa? TDC. TDC. Kok Ini bahasa Inggris ini. harusnya TMA, TMB, titik mati atas, titik mati bawah gitu ya. Top, T-nya tuh top, B-nya tuh bottom. Kalau BDC, C-nya combustion. Apa namanya? Titik mati B-nya atas. Titik mati atas itu berarti top dead combustion. Apa nih? Top dead. Top dead gitu lah. Top dead. Hah? Iya. BDC. Baku nggak itu? Baku ya? Bener ya?
Masa top dead gitu ya? Top dead Nih, ya cek dulu. jemputnya istilah singkat tuh nggak? Top dead bro, Top dead top sih. dead center. Top dead dulu ya. Top dead. Jadi dari atas ke bawah itu intake hisap ya kan? Ya, Dia ngisep si apa namanya? Udara silinder. sama Campuran bahan bakar ya? udara sama Campuran ya. Hmm. Kemudian kompres. Kompres. Tutup masuk dan buang tertutup. eh Sembunyi Mouse kompresi gua, tekan dan suhu meningkat. mouse-nya kelihatan nggak nih? Enggak, Pergerakan nggak kelihatan ya? enggak kelihatan. Wah, lihat. Oke lah, oke oke oke. Pakai ini tool nggak ada tool ya di Google Meet ya perasaan dulu ada tool ya, tool buat kayak ada pen gitu. Nggak ada sekarang ya. Apa ya? Ada nggak? Enggak. Tools. Background report nggak ada sih kayaknya. Nggak ada nggak ada. Nah nggak apa, lanjut aja lah. Atau di ini ya, di nanti nggak kelihatan nih. Gini aja. Gini aja nggak apa. Tadi sampai kompresi ya, kompresi bener ya. Kemudian Ya, terus kompresi atau power stroke. power, ya kan? Nah, Power ini dicek. berarti pada saat kompresi itu busi nyala kan buat mantik biar dia si pistonnya tuh bergerak ke bawah kan, Benar benar. ke kanan. Habis itu dia dorong ke bawah, Dorong ke ya bawah. kan? Habis itu karena ada Sisa apa kemarin gerakan apa namanya? Aduh, kok lupa. Yang dari poros ankle dulu gerakan apa namanya? Kemarin yang Edwin bilang apa sih? Kan dia muter gini kan dari habis Iya. itu dia muter balik, dia naik lagi kan. Naik turun menjadi gerakan naik turun menjadi gerakan putar. Oh, Karena itu ada putaran putaran itu dia jadi naik lagi kan. ya. Yang di exhaust stroke ini. Nah, pas dia gerak mutar naik, pas dia naik, nah si apa nih valve-nya terbuka, valve buangnya terbuka nih. Dia dorong. Oke, benar ya sudah ya ini ya, aman ya. Slide 5 yang slide 6. Nah, ini diagram PV-nya. Jadi tahap 1 adalah isentropik. Tahap 1 dan 2 isentropik kompresi. Tekanan meningkat ya. Dari Volume 1 ke 2 ya. volume menurun, tekanannya naik ya kan. Ya, kompres. Ya, dia kan volumenya turun kan, tekanannya naik. Ya kan, kemudian nggak ada perpindahan panas nih, belum ada perpindahan panas. Belum. Dari 1 ke 2. Dari Kemudian 2 ke yang 3 dari 2 ke 3 masuk. nah ini ada apa nih? Penambahan panas ya pada volume konstan. Jadi campuran bahan bakar masuk, ya kan menyebabkan tekanan meningkat secara drastis. Naik lagi tekanannya naik lagi ke atas. Volume konstan. Volumenya tetap, ya kan? Nah, kemudian tahap 3 ke 4. Nah, ini volumenya turun. Volumenya naik. Tambah. Volume naik, tekanannya turun. Pembuangan panas. Nah, tahap 41. Nah, ini volumenya tetap, tekanannya turun, ya kan? Kalau yang ini apa nih? Yang siklus ini bang, kelihatan mouse gue kelihatan ya? Kelihatan. Nah yang ini nih,
Gimana jelasinnya? Aku agak intake open sini. Oh, ini ada arahnya nih. Ini ada arahnya nih jalannya nih. Ini intake, masuk compressor, kemudian ignition, ya kan? Baru jalan lagi, baru tes. Oh iya. Ini alur pergerakannya kali ya? Pergerakan apa? Kalau ini PV berarti dari intake ke exhaust tekanan konstan, volume naik. Oh enggak nih, ke kiri arahnya tuh ya exhaust tuh. Dari intake ya, Ini dari intake kan sini nih, saya iya jalan iya sini iya, kan. bawah itu situ ya. Baru dia kompresi, Nah bener sama baru dia sih, naik. Sama kan? sama. Kurang lebih sama ini kan? Heeh, Dia naik ini kan? iya, Naik, betul. sama-sama. Sorry bang, tadi hilang internetnya. Oke, aman. Sinyal Lanjut, nggak sinyal? Oke ya, Iya, ini aman ya. Mares, lanjut. aman. Kalau aman kita lanjut lagi. Nah ini diagram TS-nya. Diagram TS-nya yang satu kedua itu mulai ke atas suhu tekanan suhu tekanan suhu dan Suhu tekanan entro, naik. suhu entropi, Ini kasih tambahan suhu kan? temperatur, temperatur naik, entropi. Berarti Entropi tetap ya kan? entropi tetap. Satu dua Iya, ini entropi 1 sama 2 sama. ini kan ya. Kemudian dengan volume konstan ya kan? Volume konstan ini berarti pembakaran terjadi, suhu meningkat. Nah, suhunya naik, temperaturnya naik, entropinya juga ini ya. Ya enggak? Hmm. Kemudian 3 ke 4, nah ini suhunya turun, tekanan ikut turun, entropinya konstan. Isentropik ya. 1 2 isentropik, 3 4 isentropik. Iya, Iya, iya enggak? isentropik. Iya Ini benar. 3 tetap, kemudian ini turun. Jadi volume tetap konstan nih, volumenya konstan. Volume konstan. Oke. Nah, ini untuk perhitungan efisiensinya dari siklus thermalnya. Efisiensi thermal siklus Otto. Sorry. Ini efisiensi siklus Otto-nya ada Wnet, Kinet. Jadi Wnet itu usaha ya. Betul. Ya, Kalau Kinet tuh panas. kalor. Eh, Mas. iya color. Color Q in, masuk. Q in. Ya key in. Wnet itu key in mean Q out. Ya, Q in Q out, bener. Q in sama dengan 2 min U3 min U2. Sambil kita buka ini nggak, buka modul nggak? Modul. Pastiin ya. Nggak bisa ini ya, nggak bisa double gimana ya? Ini Gua kalau modul. kita
Dan Bentar, kita buka modul. Ini kelihatan separuh ya? Sebentar. Ini kalau misalnya bisa in energi panas yang ditambahkan selama proses volume konstan. Q out. Sebentar. Aku coba stop sharing. Efisiensi thermal auto. Wnet min Q per Q in. Q in sendiri udah min 2 sama dengan CV T3 min T2. CV Nah, bisa adalah ya? bisa lah. Tapi yang sebelah kiri separuh. Oh iya itu. Sebentar. CV adalah kapasitas panas spesifik. Ada energi internal. CV ada satu tiga. Tadi sampai efisiensi dari Siklus Otto. oh, Siklus Otto kan dimulai dari Wnet per Q in. Wnet-nya itu sama dengan Q in per Q out. Turun lagi Q in-nya itu dari U3 min U2. Nah, ini Energi internal ini 3 ya, energi internal kurangi energi internal 2. Atau sama dengan CV kali T3 min T2. CV itu kapasitas spesifik. Kapasitas panas spesifik pada volume konstan. Aduh, di split gini malah gak kelihatan nih kan. Bentar. Gue di slide show. CV 3 Kita sini buang. Jadi yang saat CV CV T4 min T1 sebentar sih Bu. in Kok ada C tuh ya? Sebentar, kok ada C. Wnet per Q in sama dengan 1 per Q in Q out coret Q out Q in sama Q dengan out per Q in min C V 1 min. Oh, ini penurunan rumus dari situ. 1 min. Oh, sederhanakan ya? Diturunin. Iya. Oh iya, yang ini kan Q in per Q in ya. Ya, terus dia saling menghilangkan tuh yang CV-nya terakhir yang tuh. ini, oh iya. Sisanya Langsung 1 hilang. min T4 min T1. Ini langsung hilang ya. Oh yang ini kita pakai ini ya, bukunya siapa nih namanya? Cengel. Ya, bukunya Cengel ini untuk pembahasan termodinamik. Nah, ini sama sih dengan sama kayak di modul yang Pak Dianta kasih kemarin. Jadi kurang lebih sama. Cengel tuh benar banyak tuh. Termodinamika, mekanika fluida. Iya, masuk semua tuh kemarin. Coba sebut lihat-lihat tuh, wih.
Ternyata banyak juga ya. Banyak transfer. Oke, Ini kemudian terakhir 1 min T 1. 4 Itu T1. hasil dari penurunan tadi yang CV-nya saling menghilangkan. Oke. Hubungan temperatur dengan proses Efisiensi terma siklus itu menggambarkan beberapa efisien energi dari bahan bakar. Oke, lanjut ya, lanjut ya. Lanjut. Ini sudah ya kita nggak usah bahas ini ya, nggak usah bahas contoh soalnya. Kita nggak usah bahas contoh soalnya karena kita mau fokus ke ini ya, ke diesel ya. Siklus diesel. Ke diesel. Karena kemarin kita sudah presentasi terkait diesel kan, jadi kita lanjut ke dieselnya aja. Yang siklus Otto jadi pembahasannya nggak usah di ini ya, nggak usah dibahas contoh kasusnya ya. Iya. Nyambung dari presentasi awal tuh jadinya ini. Yang mau di highlight dieselnya. Kan kemarin cuma komponen doang. Nah, kemudian ini lanjut di pembahasan diesel, siklus diesel sebentar. Nah, ini siklus diesel kan ini intinya tidak menggunakan busi ya. Kalau yang Otto kan pakai busi nih. Ya, kalau yang diesel tidak pakai busi, jadi pakai panas ya, udara yang dimanfaatkan. Ya. Oke, nah ini, waduh namanya siapa lagi, lupa aku namanya. Belakangnya diesel siapa ya? Van Diesel, kok Vin Diesel? Vin Diesel. Vin Diesel main ini dong, Fast Furious apa ya? Rudolf Diesel. Aktor itu. Udah salah nih. Rudolf Christian Karl Diesel. Sudah, aku ambil. Gila, orang-orang Jerman pinter-pinter ya dulu ya. Mobilnya kan buat Otto Jerman. Diesel Einstein Jerman. Jerman gudang engineer. Iya. siapa namanya? Rudolf Christian. Rudolf Christian Christian Karl Karl Sebentar. Rudolf 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 spasi Christian CHRIS TIAN. Tian nih. Ya. Diesel. Karl Diesel. Karl. Hah? KARL Karl. Ada Karl-nya. Ada Karl. Tahunnya? Tahun 1892. Ini 1890-an. Oh, ini ada di sini nih. Dibuang dulu nih. Rudolf tuh pakai DOLP ya. 1893. Rudolf Diesel 93. Oke. Dulu tuh nama aslinya bukan mesin diesel ya ternyata ya. Mesin minyak.
Kenapa mesin minyak ya? Ya mesin emang tenaga Gasolin, oh iya, gasolin gasolin engine ya, gasolin engine air fuel mix gasolin engine. dengan compressor temperatur di atas below operation temperatur. Oke, ini apa nih? Ini spark Nah plug. ini penjelasannya, Diesel engine, penjelasannya spray. siklus bekerja tanpa menggunakan spark plug ya. Jadi dia mesin dengan pengapian kompresi. Ya, ini juga udah Itu pernah dibahas komponen sih dikompresi, di kemudian sebelumnya. fungsi bahan bakar menyala sendiri karena udara sangat panas. Ini suhunya kemarin kisaran berapa? 300 sampai 500 derajat ya. Hmm. Tergantung kualitas bahan bakar ya, atau apalah itu. Kemudian kompresinya berapa? 1 banding berapa? 14 ya, kurang lebih. Iya. 2015. Nah ini buat perbandingannya sih. Ini gasolin engine. Perbandingannya. Sebenarnya tuh diesel engine juga ada yang pakai spark plug sebenarnya. Cuma untuk membantu memanaskan udara di dalam ini, dalam ruang bakar. Itu engine zaman dulu sih itu ada sih. Ini clear ya, yang ini ya. Pembahasan siklus diesel yang penjelasannya, namun Jod, oke, sudah sampai yang siklus diesel. Ini sudah oke ya pembukaannya ya. Pengertian siklus diesel, terus ada perbandingannya, ya kan? Cukup lah ya. Kemudian lanjut di nah ini langkah dari siklus siklus Otto sih. terus diesel. Siklus diesel. Jadi langkah pertama tuh hisap, udara masuk. Kalau yang kemarin, yang Otto tadi kan udara sama bahan bakar campur ya. Yang ini udara aja. Kemudian dari atas ke bawah, kemudian muter lagi dari bawah ke atas untuk kompresi. Ini yang nutup. Nah, ketika sudah sampai mau atas, nah ini injektor menginjeksi bahan bakar ya. Setelah jadi bahan bakar, terdorong ke bawah, kemudian force ankle berputar lagi, sampai muter lagi naik ke atas hingga buang. Ini valve-nya buang. Dan sisa pembakaran dikeluarkan yang keempat nih. Bentar, aku cas dulu laptop. Nah untuk ini aman ya, nggak ada masalah ya, clear ya. Untuk yang apa nih namanya, diagram langkah, kita pakai yang 4 tak ya, karena tadi yang Otto juga 4 tak kan. Otto 4 tak, ini 4 tak, oke. Nah kemudian diagram PV diesel nih. Ini juga sama kayak di buku ini, kita ambilnya. Diagram PV, ini diagram TS yang bawah, ini diagram PV. TS, Cooling kompresi ini yang satu kedua ini berarti kompresi isentropik ya kan. Tekanannya naik, volumenya turun nih. 1 kedua, ya kan? Iya. Di buku boleh lihatnya di sini. Tekanan naik, volume turun. Terus kemudian 3 ke 4
tekanan tetap, volumenya naik. Isobarik. Ini bahan bakar terbakar di sini. Ini ada panas masuk ya. Yuin. Kemudian yang ketiga keempat itu gasnya mengembang menghasilkan kerja. Ini turun nih, misal power. Ini volumenya naik ya. Volumenya naik, tekanannya turun nih. Kemudian yang 4 ke 3, 4 ke 1 ini gas buang dilepas nih. Volumenya tetap, tekanannya turun. Nah, tapi dari segi temperatur 1-2, temperaturnya naik nih 1-2. Temperatur naik, apa S-nya lupa sih. S entropi. Iya, entropinya tetap ya. Tetap tekanan. Kemudian yang oh iya, ini ada gambar ini nggak ya, Bang? Kalau ingat di termodinamika 1 tuh yang gambar apa sih namanya? Gunung ya? Apa gunung kan sih? Kerucut apa namanya? Lupa. Termodinamika 1. Termodinamika 1. Yang kayak kurva itu ya, Bang? Ya, kayak kurva itu apa sih namanya? Aku lupa. Yang kayak kurva gitu. Nah, ini kayaknya dia bisa di posisi mana gitu kan? Di dalam kurva kan, di luar kurva gitu. Oh, iya. Habis ini masuk dari 2 ke 3 ini ya, ini panas masuk, volumenya tekanan tetap konstan. Kemudian dari 3 ke 4 ini temperaturnya tetap apa? Sentropik. Entropinya tetap, tetapi temperaturnya turun ya. Yang 3 ke 4, kemudian 4 ke 1. Entropinya Pelepasan turun. nih, nah ini entropinya turun, volume Temperatur juga turun. Ini panas, S-nya turun, P-nya tetap turun, T-nya turun ya? Iya. T-nya turun. Bedanya kalau di siklus Otto volumenya yang konstan, kalau yang di sini P-nya konstan untuk tekanan. Isobarik. Kalau Otto isohorik, kalau diesel isobarik ya. Volume konstan isohorik kan? Ini ya? Ya, S turun, T turun. Dia turun, S turun. Oke. Itu ada tipe, Bang. Hah? Bentar. Oh iya, sorry. Turun. Kita pull dulu. Oke ya. Oke. Segini. Oke, ini sudah ya. Yang ke 111. Ya. Lanjut.
Bang Marcel lu apa namanya? Mute kayaknya. Oh iya. Gak ada suaranya tuh. Oh iya, oke. Sorry. Tadi ada Iya di azan. mute mic-nya. Oke, lanjut. Nah, Efisiensi thermal siklus diesel. Nah, ini nih yang bakal jadi bahasan juga nih, efisiensi thermal. Isi kompresi semakin besar. R. Where R is the compression ratio. Bang, tolong gedein lagi mobil kiri, Bang. Yang cengel. Zoom out, zoom in. Zoom in lagi, yang Cak. mana? Yang cengel. Bukunya? Iya, zoom in di. Bukunya ya? Ah, iya, geser dikit. Nah, typical compression ratio for diesel engines. Nah, ini kan perbandingan apa namanya nih? Kompresi dan rasio potong. Kalau yang di siklus auto kan RC-nya terus apa namanya? Rasio potong, iya rasio potong ya, Rasio rasio cut potong. off-nya kan 1. Kalau di diesel ini gimana nih? Jelasinnya gimana nih? Division of the diesel cycle increase. Uh, Kalau auto volume tetap ya. Gimana? Rasio potongnya 1, Kalau diesel, diesel lebih dari 1. berarti ada 2, 3, 4 nih diesel kan. Yang auto cuma auto aja yang 1 kan. Iya. Oh, efisiensi maksimum saat RC sama dengan 1 mendekati siklus auto. R semakin besar, maka efisiensinya meningkat kan. R semakin besar, maka efisiensinya meningkat. Iya. Buat di rumusnya. Nah, masuk rumus kah? Ini efisiensi masuk ke diesel kan? Hmm, Rumusnya.
Nah ini kan apa namanya? Efisiensi dieselnya kan ini nih. Itu ada faktor yang pengaruhi rasio tuh. Fak Rasio efisiensi. Faktor yang pengaruhi ini kan? efisiensi. Hah? Ini Itu tuh. di slide kita tuh. Slide PPT ada faktor yang pengaruhi Oh, efisiensi. sebentar. Ini ya? Yang tadi, yang kanan tuh, kanan. Sebentar. Rasio kompresi, rasio cut Oh. off, iya. Nah, itu udah jelasin kan? Iya kan rasio kompresi kan, Hmm. iya tadi kan bilang, semakin besar kan berarti semakin meningkat efisiensinya. Off. Ya. Ini pernah dibahas di mana ya? Kayaknya pernah dibahas. Oh, Pak Alif. Pak siapa? Pak Alif. Alif ini waktu heat transfer itu, tapi bukan ini sih. Kalau di rumus tuh pasti dilihat tuh kalau ada yang dinaikin atau kita variabelnya rubah satu, yang berpengaruh yang mana gitu. Ini kayaknya nanti nanti lihat contoh soalnya deh. Kayaknya di rasio cut off-nya sih. Mm-mm. Nah, rasio cut off itu dari perbandingan volume silinder setelah pembakaran banding sebelum pembakaran. Jadi berarti semakin besar volume setelah pembakaran, semakin tinggi rasio cut off-nya nih. Coba nanti kita lihat sih di rumusnya. V3 tuh, nah, coba kita lihat nanti. V3 kan berarti setelah pembakaran ya? Setelah pembakaran. Dia kalau besar, V3-nya makin besar pembilangnya Berarti itu yang dibanding pembanding V2-nya itu RC-nya semakin besar. RC-nya semakin besar, efisiensi makin tinggi kan? sebentar. Kalau misalnya RC-nya, Rasio iya cut off. RC-nya makin besar ya. Kalau jadi ya, yang di komponen apa yang kira-kira dirubah? Yang bisa dirubah kayaknya volume itu tuh. Nanti melihat di rumus aja dah. Kepala pistonnya kali ya? Nah, Iya sih. nggak tahu juga nih. Masalahnya kalau mau V3-nya besar, V2-nya dikecilin gitu. Sebelum bakarannya kecil. Gimana caranya? Nah itu yang harus dibuat tuh nanti. Mungkin jadi lebih advance lagi tuh. Ya lebih advance lagi ya untuk modifikasi. Gimana caranya iya biar pembakaran setelah pembakaran volumenya lebih tinggi dari yang pembakaran sebelumnya gitu. Oke. Oke, yang ini gimana? Lanjut ke bawah ya. Lanjut. Di bawahnya, nah ini rumusnya. Mirip-mirip sih. Sama. Sebenarnya sama, cuma bedanya Sama. di key-in ya. Kayaknya apa tuh? Bentar. Kayaknya Kayaknya sama tiga kayak sama yang tadi. Sama yang auto tadi Berapa auto? T41 titik sama sih. Sama ya? Sama. Sama. Cuma bedanya Satu itu berarti 100% ya? Ini kan 100% min kalau berkiwin. CP-nya itu. hmm? Kalau Oh, beda. di auto CV kan ya. Kalau di CV. sebentar aku cek. CV. CV dua-duanya CV ya. Kalau di diesel Iya. CP sama CV. Yang Q-in CP sama CP. Constant CV. pressure, constant volume kan? Constant pressure kan CP? Iya. Iya. Yang satu constant volume. Nah, kenapa? Penurunannya ini nih.
Kok jadi Kok jadi hilang ya? sebentar, ini harusnya ada tambahan nih. Ada tambahan K. Kalau lihat ini nih, ini kan? Ya nggak ini nih. Mana tuh? Yang ini nih. Selamat. Ada K. Net Q out per Q in 1 min template 1. Nah, ada Kak nih. Iya ya. Sebentar. Aku cek di modulnya Pak Dianta itu dia pakai K nggak nih? CP per CV. Mana nih penyederhanaan? Penyederhanaan ini auto. Ini auto sebentar. Di tempat Mbak Dianta nggak pakai K ya? Kok bisa turun dari ganda CP-nya? Ujungnya ada K juga tuh. Nah, di tempat Mbak Dianta nih, dia ini nih. Yang ini aja nih. Dengan menggunakan hukum termodinamika, pertama efisiensi termal dapat diceritakan menjadi efisiensi diesel sama dengan 1 min T4 T1 per T3 min T2. Nah, namun ini ada sambungannya nih, ada sambungannya sebentar. Nah, nih untuk analisis lebih lanjut perlu ini warnanya. Kak itu CP per CV. Ya, Hah? Kak itu CP Iya per kan? CV. Jadi nggak saling menghilangkan kan akhirnya kan. Beda sama yang awal CV ketemu CV. Iya, makanya jadinya K. Mm. Berarti ini sambung kali ya? Yang pertama ini salah berarti ya? Iya. Itu bentar, itu penyederhanaan dari iya harusnya nggak gitu ya. Di buku cengel nggak gitu ya. Dimasukin K-nya ya. Iya, dimasukin Kak. K-nya nih. Iya benar. Masukin Bang, ikutin cengel Bang. Berarti, Masukin aja berarti ya. biar jelas itu maksudnya tiba-tiba muncul Karena K nanti dari mana nih? di slide selanjutnya nih masih ada K Ya. nih, K-nya naik nih. Nih, di slide selanjutnya K-nya naik nih. Jadi Mm-mm. pangkat K-1 terus kemudian K dalam kurung Kayak versi integral per. ya. Iya, bener. Integralin tuh. Jadi diubah yang ini ya. Sebentar. Harus diubah gimana? Kemarin ubahnya gimana nih? Sebentar. Ini gambar. Sebentar lagi buka. Download dulu. Aku masih bisa nggak ya? Racun. Sebentar. Perusahaan mulai. Di mana dia Canva. Sebentar buka dulu. Berapa menit bang? 54. Wah kita belum bahas ini lagi soal. Oke sebentar lah. Kita rubahin dulu sebentar. Ya rubah dulu. Jadi kita satu-satu kayak gini kan ketahuan nih mana yang. Ntar lagi kan? Hah? Iya. Soalnya bentar lagi nyampe soal kan? Iya ini Beberapa slide lagi. habis ini kita masuk ke soal nih. Nanti kita ngitung nih. Sebentar. Ini mana tadi siklus? Auto. Nah ini edit. Aplikasi.
Sebentar, K-nya turun di mana nih? K-nya turun ke bawah ya? Ini turun ke bawah. Hmm, Waduh, nggak bisa di-copy lagi kan. Sudah berbayar nggak nih? Anda hebat. Oke, tunggu dulu. Sebentar, habis itu buka dulu. Dulu. Editing. Mana ini? Mana di mana di mana di mana nih? Salah. Salah. bisa. Gini ya, bener ya? Ini bener ya? Mm-mm. Oke, penyederhanaannya jadi N T itu T T sorry T1 T4-nya itu dijelasin nggak ya? T4 itu apa ya? T4 T4 Bentar. tuh T4 tuh 1 min berapa tuh? Nah, yang ke kanan. Ini Nah, itu tuh T4-nya itu tuh T4 min 1. T4 min T1 ke situ tuh pecahinnya ya. mau dipecahin lagi ya? Pecahin lagi kali ya. Punya Pak Dianta itu kok jadinya nggak ada K-nya ya? Nah, ini harus kita reveal nih. Dan the thermal Jadi, efficiency of the idea itu apa sih T1 dalam kurung apa nih? T4 per T1 min 1. T4 per T1 min 1 ya. Ada yang sambil buka ini ya, modulnya Pak Dianta ya? Coba dicek. Oh, kayaknya enggak, yang benar yang mana nih? Sebentar nih. T1 dalam kurung T4 per T1 min 1 per K T2 dalam T4 kurung min T1. Iya. T4 per T1. Iya, maksudnya itu dipecahin lagi tuh T4 min T1 tuh Buka di akhirnya jadi T berapa tuh? T1 T4 min T1. T4 per T1 min 1. Nah, itu. Iya sih, bener juga sih itu. Kalau itu dijabarin kan? Iya, harus dijabarin kayaknya kan. Jadi nanti akhirnya muncul 1 per R. Nah, keluarnya jadi R. Nah, ini untuk apa ya namanya? Apa kemarin? Untuk analisis yang lebih lanjutnya lagi tuh menggunakan V3, V2.
Rasio potong itu Itu rasio potong itu dari situ. kan. Mm-mm. 1 per V2 sama dengan V3 per V2 persamaannya. Di awal itu kita rasio potong ya. Lupa bocengnya. Coba share tes buku ini bang, Nah, buku channel ini di grup. Buram ngeliatnya. Gak kelihatan deh. Kalau di split gini gak kelihatan atau mau satu-satu. Bang, apa gitu aja ntar sambil buka di sini gua. Iya, iya, Di iya. HP. Ini penurunannya harus jelas nih. Dari mana kemana kemana. Satu jam 2 menit. Hmm? 1 jam 2 menit. Berarti kurang 30 menit. Ayo. 30 menit nih. 35 Kita lah, belum 35 boleh 35. Ada 95 kita jadi. belum ini nih. Belum apa namanya? Belum hitung perbandingan nih. Ini lagi penurunan rumus nih. Oke, itu berarti di tag aja lah bang. Nanti penurunan rumusnya nanti yang kurang-kurang di tag penurunan rumus. Ini aman lah, nanti aman lah ini lah. Ini Ya, kita eksekusi lagi di slot ya, 13. kita boleh lanjut. Nah, kalau yang ini kan sudah sama nih ya kan, ganti buku kan. Nanti itu asal muasal dari mana tuh terakhir jadi Nah, 1 per ini R, nih. R pangkat Ini K-1. dari mana ini bahaya nih kalau kita nggak tahu. Dari mana itu? Betul. Ini dari mana? Siapa ya yang bilang kayak gitu ya? Pak Alif ya kemarin ya. Iya, kalau Pak Alif ini itu. Dari mana sih Dari itu? mana nih? Simpson Habib. Kok tiba-tiba muncul? Nah, Iya. ini kan dari sini CP per CV keluar K. Nah, R ini maksudnya dari mana R ini? Nah itu nanti ketahuan pas diturunin lagi tuh. Oh, 1 per K. Kok jadi begini? Tahu. Kita ikutin dari buku saja. Mm-mm. Kita ikutin dari buku saja untuk penurunannya. Kita pakai dulu. Mungkin kalau S2 kita harus meneliti dia tak jatuh dari mana. Dapat dari mana ya kan? Ya. Cuman Dan kalau nggak terus salah gitu ya, Pak Alif bilang gitu ya. Mm. Ya, kalau nggak salah sih Pak Alif tuh bilang gitu. Kalau S1 tuh cukup pakai rumus yang ada di buku. Kalau S2. S2 harus mencari detailnya dia dari mana datangnya. Kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi kita nggak usah terlalu mendalam dulu deh. Mm. Kita pakai rumus yang ada Yang dulu. penting turunannya jelas sih. Yang penting turunannya jelas. Maksudnya nggak muncul tiba-tiba gitu K-nya itu dari mana kan tadi kan. Jelas aja. Nah, kayaknya dari CP per CV tadi kan. Nah itu kan. Itu Kan nggak dimaksud. mungkin hilang itu, jadi keluar K. Nah, K Mm-mm. ini dari K, atau potong tempelin situ ya? Yang ini ya? Nanti kasih keterangan aja. Jadi misalnya itu kan K itu kan berarti apa tuh? Q in ya. Q in itu. Nah K itu kan dari itu kan tadi apa? K tuh CP per CV. CP per CV ya? Ya. Sebentar. Q out itu, oh iya, hasilnya udah itu dong, bener dong. Mm-mm. Ya itu nanti maksudnya dikasih keterangan tuh K itu sama dengan CP per CV. CP per CV itu apa? CP per CV itu Udah ada kayaknya. udah ada ya? Udah ada. Kak adalah rasio panas spesifik. Hah? Mana? Nah itu tuh udah tuh. Oke, Yang hijau. yang bawah. Nah, lanjut. Oh, yang bawah ya? Oh iya, iya, iya. Iya.
Oke ya, ini aman ya. Tinggal setelah 13 tadi tuh. Aman nggak sih? Aman lah ya. Tinggal ini maksudnya nih keluar 1 per Iya, iya L1. itu. Tinggal yang Penurunannya ini dari lagi. mana itu? Penurunannya ya. Oke lah. Oke, kita lanjut lagi di contoh kasus. Contoh soal siklus. Nah, ini kita ambil dari buku ini ya, sama ya. Sama itu dari Pak Dianta juga. Pak Dita juga sama. Sama ada versi bahasa Indonesianya udah Nah, ini elaborate. Nah, itu diagram itu di modul Pak Dianta nggak ada. Jadi ditambahin tuh dari buku ini. oke. Jadi biar enak ngejelasinnya juga nanti. Mulai dari buku ini, oke. Ini contoh soal. Karena ada penjelasan ini ya, V2, V3 ini kan. Kalau nggak ada diagramnya, Nah, ini nih. susah. Sama nggak? Sama kan? Harusnya sama sih. Sama. Sama. Nah, yang perlu kita eksekusi berarti variabelnya nih. Variabelnya ya kan, yang perlu kita eksekusi. Nah, Ya, variabel mana yang sangat berpengaruh dengan efisiensi. Tadi udah dijelasin yaitu rasio potong ya. rasio Udah potong. dijelasin sih yang kita cari itu. Rasio potong yaitu RC ya. RC itu dari apa tadi? Rasio dari V3 per V2. Iya, V3 per V2. Nah, ini V3 per V2. Volume pembakaran setelah pembakaran. Setelah V3. Gimana? V3 setelah pembakaran, volume V2 sebelum. pembakaran. Berarti V2 kayak pas kompresinya, bukan sih? Volume silinder pas kompresi. Iya. Nah, V3-nya pas udah pembakaran ekspansinya. Berarti supaya volume V3-nya besar, ini enggak sih kayak tekanannya harus tinggi nggak sih? Biar pas pembakaran ekspansinya jadi gede volumenya. Gimana ya? Kayaknya main di titik ini ya, main di sudutnya kali ya. mati bawah. Iya, sudutnya engkolnya. Main di sudutnya kan ini kan? Sudut engkol ya? Iya, ini main di sudutnya ini. Kemarin sempat dibahas sama Mas Edwin, Bang Edwin tuh. Sudut engkolnya kan? Iya. Kan 10 sampai 30 derajat. Nah, kita mencari mana yang paling tepat kan nggak tahu tuh. Ya makanya kita perlu menghitung ini nih, maka berapa sudut. Kita perlu menghitung sudutnya lah, nggak usah sih kayaknya. Nggak usah kayak itu. Kita nggak usah sampai dalam itu lah. Kita ngasih tahu aja kalau ternyata yang paling berpengaruh itu nanti korelasinya ke situ tuh sudut engkol. Benar, iya. Kalau beneran mau dirubah lebih efisiensi lagi, ya mau nggak mau kita harus menghitung sudutnya yang benar-benar membuat V3-nya menjadi besar gitu kan. V3 lebih besar, semakin besar rasio V3 yang dibanding V2 semakin efisien kan gitu. Nah, seberapa besarnya itu sebenarnya harusnya ada batasnya tuh. Cuma kita harusnya ada. Karena pernah kan disinggung kan kalau nggak salah, nggak setiap makin besar ininya tuh variabelnya semakin efisien tuh juga. Sampai bahas ya, aku lupa. Pak Dianta kok kayaknya. Pak Dianta nggak? Jadi harus ada batasan tuh, bener tuh. Iya, ada batasan yang tidak lewat dari itu biasanya nilainya besar maka hasilnya bagus gitu kan. Iya, yang kayak belum tentu V3-nya besar, efisiensinya lebih bagus gitu ya. Bener. Makanya ada batasan. Apa ini ya? Butias gitu juga gak sih? Batasan variabel. Apa tuh? Butias ada bahas gitu juga gak sih? Ada kayaknya ya? Dulu ya? Iya ya.
Yang dikasih garis lurus itu kan pembatas, kasih garis lurus. Oh iya. Lupa lagi. Tapi kayaknya ada bahas itu juga sih, batasan variabel gitu. Paling sih kalau kayak gitu ya, kalau di konteksnya mesin diesel ini ya, kalau dibilang tadi semakin besar sudut engkolnya maka semakin besar juga kan V3-nya ya. Seandainya begitu tuh. Sebenarnya itu bisa jadi jurnal sih kan. Itu kan jadi kayak pertanyaan kan harus dijawab. Iya benar-benar. Tapi kan kita nggak bisa bikin selebar apa gitu sudutnya kan. Masalahnya di efisiensi mesinnya kan. Mesin mau dibikin sebesar apa gitu kan. Torsinya nanti kan ngaruh ke Benar. macam sih. Tergantung variabelnya nanti. Batasan efisiensi gitu. Oke, ini berarti kita paling simple rubah yang dari soal ini berarti di apa yang kita rubah? Coba soalnya bang. Soalnya Ini kan? kalimat soalnya tadi. Sorry. Nah, sebuah siklus diesel ideal dengan udara sebagai fluida kerja memiliki rasio kompresi 18 dan rasio potong 2. Nah, itu sudah diketahui tuh. R sama RC. R sama RC, RC-nya 2. Pada awal proses kompresi, fluida kerja berada pada tekanan 14,7 PSI. Suhu 80 derajat Fahrenheit dan volume dengan asumsi standar udara dingin. Tentukan A suhu dan tekanan udara di akhir step proses. B kerja bersih efisiensi thermal dan tekan efektif rata-rata MEP ya terakhir itu ya. Min efektif pressure. Oh iya, sebentar. Kan kemarin ada ngomong 1 banding 14 itu rasio kompresi ya? Iya buat diesel. Nah, itu ini kan 18. Rasio potongnya berarti coba dilihat slide selanjutnya bang, pembahasannya. Konstan gas untuk udara. Itu tuh sebenarnya konstan gas itu berapa derajat ya, nggak dijelasin ya? Di sini ada nggak bang? Tadi kan asumsinya udara dingin tuh. Dia udara dingin kan setiap temperatur beda kan konstan gas. Berapa derajat ini nih. Oh, dari ini nih, dari properties gas ini. Iya, ada derajatnya tuh harusnya tuh kalau nggak salah mah. Cuma suhunya berapa? Iya, pada saat temperatur berapa itu R segitu tuh. Udah kita pakai yang ada aja sih. Iya. Udah ada di soal. Kita anggap ini bener. Iya, kita anggap ini bener nih. Soalnya. Kita anggap ini bener lah. Karena biasanya ada suhunya kan baru kita cari properti. Iya. Kan setiap temperatur mempengaruhi konstanta udara kan. Oke, coba saja 16 bang, slide 16, 17, 16 dulu tadi. Slide selanjutnya. Ini bener ya, semakin besar RC, semakin tinggi efisiensi. Udah dirubah. Bener nggak sih itu? Tapi makanya kita
kita harus hitung dulu nih kalkulator. Hmm, aja. Berarti variabel nanti yang bisa kita ubah variabel RC-nya nih. Ini kan RC-nya 2. Misalnya kita rubah ke 2,5 atau mungkin nggak sih 2,5? Main cut off. Rasio cut off diesel berapa sih maksimal? Itu kayaknya dari tabel tadi ada 4. Sampai 4 ya? Nih, Oh, iya oh kan? iya iya iya. Ya itu nanti coba aja bandingin kalau kita masukin cut off-nya. Ini kan disoalkan rasio cut off-nya RC-nya kan 2 nih. Kalau mau ngubah variabel, coba kita rubah variabel itunya nanti dihitung. Bener nggak semakin tinggi RC, semakin efisien. Ntar kelihatan tuh kan. Harusnya bener sih, Bang. Harusnya bener nih. Ya maksudnya kita Kalau perlu lihat masukin dari nggak? ini Ke nih, dari lihat yang ini nih. Lihat yang ini aja nih. Tinggal kalikan aja nih, kali 3, kali 4, kali 2,5. Iya. Nah, maksudnya P3-nya ditambah gitu ya. di presentasi dimasukin nggak? Dibikin tabel aja kali ya. Ya Ini boleh. hasilnya terakhir ya, Iya, kesimpulannya. iya. Misalnya R-nya 1, ini 2, 3, Hmm, RC yang 2, ini 3, 4. Kalinya ini hasilnya ini sekian-sekian gitu ya kan. Efisiensinya nanti ini kan volume 3 berarti makin tinggi kan. mm-mm. Ya dua sih. Iya nggak sih? Volume 3 makin tinggi maka volume 3 ini kita harus hitung satu-satu sih. Ini sih. Coba bawah lagi bang. Ke bawah lagi coba. Aku juga atau langsung bantu langsung hitung nggak? Atau nanti aja? Si volume di Indonesia potong. Sementara itu dulu deh. Bahannya yang ada dulu. Efisiensi termahal jadi 63 nih. Jadi kalau tadi kan kalau RC-nya dinaikin Berarti 13 kubik inci. Berarti nanti sini dikasih inch. Perbandingan lah ya. 3 oh iya.
Merger sama. Gimana? Oh, Ke iya iya iya. perbandingan Jadi nanti kalau slide. Kak itu lihat di tabel kalau nggak salah. Kayaknya lihat apa nih? Oh, yang kemarin ini ya? Hmm. Di itu ada tuh Pak yang di video, antara yang video di ada saya nggak sih? ada. Itu Kak tuh dari tabel. Kak itu dari tabel. Variabel ini sebentar. Ini yang itu perbandingan variabel efisiensi ya? Iya, bener. Efisiensi. RC ngaruh nih, bener bener bener. RC itu kan tiga. Ya, nanti Nah, tabel K-nya itu dari mana? Kita ini ya? kita lihat di yang itu tuh, yang CP-nya. Eh, Gimana Pak? Di tabel apa? CP? tabel itu tabel apa namanya? Tabel mana sih tabel itu? Duh, gua baca tabel. Gua screenshot apa ya kemarin? Hah? Ntar gua cek dulu nih. Tabel apa kemarin tuh? Template training gua ambil nih. Iya, iya. Pantesan tuh ada ini. Iya. Tabel ideal gas specific heats of various common gases. Nah, kan udara tuh ininya gasnya. Benar. CP-nya berapa tadi? 0,2. Iya, karena ini gasnya udara, K-nya ketemunya 1,4. Kalau argon beda, nanti butan juga beda, etan, etilen, helium beda lagi. CP-nya, Berarti K-nya. kalau memang udara, ya benar dong. Berarti sudah kita nggak Iya. usah cari-cari lagi. Kenapa? Berarti kita nggak usah nyari-nyari lagi dong, karena udara kan sudah kan. Ya udara emang 1,4 kalau seandainya. K-nya 4. Nah, sudah benar 1,4. berarti kita nggak perlu nyantumin ini nggak tabelnya? Nggak usah sih, karena memang bahan bakar kita kan, bahan bakar memang eh, yang dikompres kan memang udara gitu, Iya. bukan yang lain. Atau mau cari variabel lain biar ini modifikasi engine. Mungkin nggak, tapi masalahnya kalau nggak mungkin kan nggak masuk akal jadinya. Bisa juga sih karena ini kan Selain apa udara, namanya gas. bus apa kalau di Gas. tuh kok bus apa namanya nozzle nozzle nos nos NOx, nos NO2. itu apa ya kan kayak di inilah misalnya dia mau naikin power gitu kan bahan bakar dikompresi lebih bagus misalnya nilainya berubah nggak gitu
Pasti berubah nilainya. Iya kan, berubah kan. Apakah lebih baik kan, lebih jelek kan? Apakah turun kan, apakah naik efisiensinya? Nah, kalau ke efisiensi pasti iya sih, pasti pengaruh sih. Oh, kalau misalnya ini ya, udaranya kotor gitu aja kali ya. Udaranya kotor. Mm-mm. Enggak juga sih. Hmm, lebih ke ini kayaknya sih. Yang kemarin itu, kemarin pembahasan kemarin itu ada turbocharged cooler itu. Karena itu merembet kemana-mana, bisa ke knocking, bisa low power. Oh, kemarin penjelasannya Edwin tuh kenapa itu ya? Kalau kalau setahu sih kayaknya gini, karena kenapa nggak didinginkan? Kalau nggak didinginkan itu bisa berpengaruh kemana-mana gitu kan. Ya. Kalau udara, berarti temperatur di ruang bakar ini kalau berlebih, nanti sensor panas untuk menembakkan si fuel-nya itu Tuh, terlalu cepat nanti itu. Acu. Makanya kenapa perlu didinginkan supaya panasnya tetap teratur ya. stabil di temperatur 300-500 gitu. Ya, aku baru ingat tuh. Ya benar 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 benar. Jadi sensor itu kan di setting di rank segitu kan tepat terus dia kan nembakin fuel-nya. Nah, ketika misalnya nggak ada atau intercoolernya mati, udaranya nggak didinginkan, masuk ruang bakar, maka panasnya cepat tuh, terlalu Ya. cepat. Nah, maka fuel-nya juga terlalu cepat. Sebelum waktunya nyampe Bongkaran. di atas dia sudah Ya. bakar dulu tuh. Nyemprot. Itu makanya merembet kemana-mana itu bikin rusak. Baru ingat tuh sekarang. Kita kita bahas apa malah baru ingatnya sekarang. Oke. Berarti ini langkah-langkahnya udah Oke, selesai ya? langkah-langkah mana? Satu dua Sampai ya, penyelesaian langkah tuh. proses satu. Sampai dapat nilai akhir itu di efisiensi thermal dan lain-lainnya. MEP-nya. Kita comot, kita kan mau ngerubah mana ya? Berubah semua sih bang kayaknya bang. Oh, yang V3-nya aja sih, V3-nya berubah. Kalau Jadi MEP untuk proses nggak pengaruh tuh sama sama si RC tuh kayaknya. MEP. sebentar. Ini Cuman ada WNet doang. WNet apa? iya nggak ada ya, nggak ada nih, nggak ada pengaruh nih kayaknya. Dia cuma V1 Dia pengaruh di besar. WNet-nya tuh kerja. Berarti semakin kalau MEP itu semakin besar Q-in, semakin besar tekanan efektif rata-rata. Tapi buat apa ya? Bahas itu. Atau semakin besar V2, ya, Kan efektif rata-rata. Sebes. Iya, V1 tuh WNET. itu tekanan efektif rata-rata. Iya kan, buat apa gitu? Nah, kenapa kita harus menghitung tekanan efektif rata-rata? Gitu ya kan pertanyaannya kan? Hmm. Hmm. Tekanan efektif rata-rata. Oh, hmm, kalau keterangannya kan tekanan efektif rata selama langkah
selama langkah daya akan menghasilkan kerja bersih yang sama dengan siklus diesel ideal ini. Tekanan efektif rata-rata sebesar titik-titik PCA selama langkah daya. MEP menunjukkan seberapa efektif sebuah mesin dalam memanfaatkan volume silindernya untuk menghasilkan kerja. Oh, jadi tekanan efektif rata-rata itu tidak memandang volume silinder. Cuma ini aja ya, cuma Jadi kalau kita tutup sebelah mata untuk volume silinder itu seberapa efektif sih, seberapa efisien mesin ini. Tuh. oke. Nah, nilai NMP yang lebih tinggi di antara dua mesin tipikal silinder yang sama, berarti itu yang paling efektif. Oke, sambil dipantau ini ya durasinya waktu. Ini udah 92 nih. 92. 95 lah ya. Jadi kita udah ketemu nih variabel yang mempengaruhi efisiensi ya kan, yaitu di rasio potong potongnya atau RC-nya. cut off Jadi rasio. kalau kita ubah di rasio potongnya, kemungkinan akan berubah juga nanti efektif termalnya ya, efisiensi termalnya ya. Efisiensi termal. Nah, terus tadi juga kita sudah lihat ini perbandingannya, diagramnya, yaitu kalau RC RC yang auto itu di 1, kalau diesel itu bisa 2, 3, atau 4. Karena tertera di sini ada sampai 4 nih. Cuma kalau batas variabelnya sampai berapa kita belum tahu ya, seberapa itu ya. Iya. Atau perlu cari buku lain lagi, nggak ngerti juga lah. Kemudian untuk nilai K tadi sudah dibahas. Kalau kita pakai udara maka nilainya K yaitu 1,4 ya kan. Kalau misalnya helium atau apa lainnya lagi beda lagi ya kan nilainya kan. Terus apa lagi ya? Nanti di bagian kesimpulan, oke, kita sebentar. Ini sudah. Nah, nanti di bagian slide 18, 19, 20 lah. Nanti di isi variabel atau diisi semua juga ya? Atau langsung ini aja Bang? Langsung perhitungan ke RC-nya diganti, dihitung sampai selesai sampai nilai akhir efisiensinya ya? Iya. Ya kan, sampai akhir nilai efisiensinya kan. Nah, setelah itu baru nanti di slide terakhir kesimpulan nanti dicantumin nih variabelnya apa, kemudian nilai efisiensinya berapa gitu. Ditambahin nanti kesimpulannya. Variabelnya mau 1, 2, 3 mau 2, 3, 4 kah? Iya, 2, 3, 4 tuh. Iya, buat 3 ya. Buat 3, 2, 3, 4. Yang 2 kan tadi yang contoh pertama kan, nanti pakai yang 3, pakai yang 4 gitu ya. Oke. Di akhir tuh, kalimat akhir, kita perlu tahu kenapa kita perlu hitung efisiensi thermal kan. Kesimpulannya kan di sini kan ini kan perhitungnya kan tentang efisiensi thermal sama MEP tuh. Gunanya efisiensi thermal sama MEP itu apa gitu? Kenapa sih itu harus dihitung gitu? Intinya kan itu kan. Bentar, berarti perlu diisi sini kan. Efisiensi thermal itu apa gitu kan? Kenapa kita perlu menghitung efisiensi thermal sama MEP? Itu konklusinya kan sebenarnya dari perhitungan tadi. Ya nggak sih? (95, 96).
Kenapa kita perlu menghitung efisiensi thermal dan MEP? 96. Oke, sudah kita closing dulu ya. Terima kasih rekan-rekan. Nanti kita lanjut lagi untuk PPT-nya supaya kita selesai. Ya, Terima kasih ini untuk segini. pembuatan video kali ini ya. Ya, Nanti bisa langsung dimasukkan ke Google Drive, kemudian dikirim ke Pak Dianta besok. Kemudian kita persiapan besok untuk presentasi. Kita selesaikan hari ini, PPT-nya udah clear, atau paling nggak besok pagi udah clear ya. ya. Oke, terima kasih. Tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.